Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Lebih indah dari permata. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat firman-Mu menuntun hidup kami. Haleluya, 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 terpuji nama-Mu. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, Yehezkiel pasal 2, ayat 1 sampai pasal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka, maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka maupun mendengar atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarkanlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, di pasal pertama, kitab Yehezkiel, kita telah mempelajari bagaimana Imam Yehezkiel mendapat penglihatan akan kemuliaan Allah, akan surga dan Kristus yang bertahta di sana, juga keempat makhluk surgawi. Tidak hanya itu, selanjutnya diikuti perintah yang kita baca di pasal 2 dan 3 ini. Setelah melihat kemuliaan Allah, Yehezkiel diperintahkan untuk pergi kepada bangsanya, bangsa Israel, yang sama-sama ada dalam pembuangan. Tentu bukan hal yang mudah karena mereka adalah bangsa pemberontak yang melawan Allah, yang keras kepala dan tegar hati. Namun Allah terus mengutus Yehezkiel sebagai nabi agar berada di tengah bangsa itu. Hal ini tidak mudah karena mereka tahu mereka ada di pembuangan karena hukuman dari Tuhan. Mungkin firman yang akan disampaikan oleh Imam Yehezkiel akan mendapat penolakan. Bisa jadi bahkan bangsa itu akan berbalik, melawan atau bahkan melukainya. Allah tahu akan kegelisahan hati Imam Yehezkiel. Karena itu Allah berfirman, jangan takut dan jangan gentar. Allah meneguhkan hati Imam Yehezkiel yang dipanggil untuk menjadi nabi atas bangsanya, dan mengutusnya agar tetap percaya kepadanya. Allah menegaskan kepada Nabi Yehezkiel agar ia tetap menyampaikan perkataannya terlepas dari mereka mau mendengar atau tidak.
Secara sekilas hal ini terkesan seperti pekerjaan yang sia-sia dan membahayakan. Tetapi sebenarnya tidak. Karena apa yang akan Nabi Yeskiel sampaikan adalah firman Allah yang diberikan dalam wujud gulungan kitab. Firman Allah mendatangkan kabar penghukuman bagi bangsa Israel, tetapi firman itu terasa manis bagi Yeskiel karena itulah yang baik bagi manusia. Nabi Yeskiel tidak berdebat dengan Allah karena ia menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Dan ia telah dipilih untuk menyampaikan peringatan Allah bagi bangsanya. Sebagai seorang nabi, ia ada di sana bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk mengucapkan kebenaran secara mutlak tanpa berkompromi dengan situasi yang ada. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita mendengar kebenaran firman ini, pesan-pesan ini, kita sebagai orang percaya juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk memberitakan kebenaran firman bagi dunia. Saat menghadapi situasi yang tak terduga dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan, kita harus belajar dari Nabi Yeskiel yang tetap taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Hendaklah kita pun mengerjakan bagian kita. Jangan takut melangkah saja, sebab firman Allah adalah kebenaran yang telah kita terima, dan itulah yang kita kabarkan kepada sesama. Roh Kudus akan bekerja. Bila orang yang dimana kita memberitakan firman itu membuka hati untuk Roh Allah bekerja, dia akan menerima firman itu dan menjadi manis dalam hidupnya, karena hidupnya diubahkan oleh firman itu. Tetapi memang ada orang-orang yang akan menolak, dan itu mungkin akan bersikap tidak baik. Tetapi sekali lagi, jangan itu jadi halangan. Tugas kita adalah beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Hal ini dinyatakan dalam perikop ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan masih ada di tengah-tengah umatnya dan merindukan pertobatan, pemulihan atas umatnya dan atas umat manusia yang ada di sekitar kita. Kerjakan tugas kita, Tuhan akan menyertai. Jangan takut, jangan khawatir. Itulah berita firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat semua karena anugerah-Mu. Dan firman-Mu hari ini bicara tentang panggilan kenabian bagi Imam Yeskiel untuk memberitakan firman Tuhan bagi bangsanya. Firman yang menegur, mengingatkan dosa-dosa, tetapi juga membawa pemulihan bagi umat Israel. Karena pemulihan terjadi saat umat Tuhan bertobat, berbalik kepada jalannya yang jahat, menuju kepada Tuhan. Dan firman-Nya yang memimpin setiap umat hidup dalam rancangan kemuliaan Tuhan. Karena dosa, umat Allah tidak mengerti kebaikan Tuhan dan karyanya. Adalah tugas kami setiap orang percaya untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, melakukan tugas-tugas kenabian kami, memberitakan Injil. Kami tahu sebagaimana dikisahkan dalam Yeskiel 2 dan 3 ini, ada risiko, tetapi tidak menghalangi kami untuk melakukan itu karena perintah Tuhan yang utama. Dan kami percaya Tuhan mengawal firman-Nya. Setiap kami yang dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kami, menjagai kami, melindungi kami. Tidak diizinkan sesuatu pun, kuasa di luar kuasa Tuhan menjamah kami. Tetapi kuasa-Mu menyertai kami seperti firman-Mu mengatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Dan kuasanya Tuhan dinyatakan. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk memulihkan, mengusir setan, dan memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Beri keberanian setiap umat-Mu menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikian saudara doa pagi kita. Semangat saudara. Besok hari Minggu jangan lupa kita beribadah jam 9. Ibadah syukur ulang tahun JKI Sema yang ketiga. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa. Shalom.